itu sudah berbuat dosa itu ditutupi oleh kuasa Allah begitu. Bukan, kemuliaan Allah itu hilang daripada Adam dan Hawa. Kemuliaan itu kan rupanya adalah cahaya atau terang. Sehingga mereka kan tahu, ketika mereka telanjang, mereka sadar. Sebelumnya juga mereka telanjang, namun mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Nih, saya kasih contoh. Nih, kakak bisa lihat nggak? Ini kelihatan kan? Begitu ada cahaya, kakak bisa lihat nggak ini? Gak jelas. Gitu nanti kemuliaan kita. Makanya Adam itu dulu dia nggak malu, kenapa? Nggak kelihatan walaupun telanjang, kenapa? Cahaya kemuliaan Allah itu ada padanya. Begitu dia jatuh dalam dosa, hilang cahaya kemuliaan Allah. Jadi saya nanti kan kuliah bakal pindah kota gitu, terus kos gitu kan. Rencananya kayak diam-diam gitu. Iya, boleh, Jadi itu boleh. aja sih Kak. Iya, iya. Semangat ya, Jadi- tetap belajar iman Kristen ya. Dan Yap. jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Sri Agatha. Beliau akan berdiskusi dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi kali ini, banyak pembahasan yang menarik tentang apa sih pengertian dari Yerusalem baru, dan apa maksud dari langit baru dan bumi yang baru. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. itu kan ajaran kamu dan itu berlaku kepadamu. Itu tidak berlaku kepada saya dan semua orang Kristen. Kami punya kitab sendiri, kami punya akidah sendiri, kami punya doktrin sendiri. Jadi doktrin Anda tidak berlaku bagi kami. Ya kalau doktrinmu ya untuk kamu, Bang, itu logikanya. Siap. Kasihan host, terima aja. Terima apa? Terima kasih. Halo, Purnawati. Selamat malam Mbak Agatha. Selamat malam. Boleh silakan buka kameranya, Mbak Guna. Kamera Iya, lagi makan siri. nggak apa-apa, aman itu. Siapa tahu nanti kami juga jadi pengen siri. Silakan. Silakan Kak. Halo. Nah, kan cantik. Apa-apa. Oke, Kak Gunawati, Islam atau Kristen? Mau tanya Mbak Agatha. Boleh. Kak Gunawati ini Islam atau Kristen, Kak? Kristen lah. Silahkan. Aku mau tanya Taman Eden Mbak Agatha. Kenapa tuh? Taman Eden yang dulu waktu penciptaan manusia yang pertama itu sekarang masih ada di bumi atau sudah tidak ada lagi di bumi? Taman Eden itu dari dulu sampai sekarang di bumi. Kita kalau lihat di dalam Alkitab ada 4 sungai yang mengalir di Taman Eden itu. Tigris, Gihon, dan Efrat. Dan itu di area dekat sekitaran Irak. Sungai Tigris dan Sungai Efrat itu. Jadi itu tetap ada di bumi. Itu keadaan di mana manusia belum jatuh ke dalam dosa. Keadaan di mana tanah itu belum terkutuk. Kan kalau kita baca di dalam Kejadian 3 kan, karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, terkutuklah tanah oleh sebab Adam dan Hawa. Sebab Adam dan Hawa itu berasal dari tanah. Dan dari dulu Taman Eden itu tetap di bumi. Gitu kan. Jadi berarti karena manusia sudah berdosa tidak bisa terjangkau ya Mbak? Bukan tidak bisa terjangkau, Taman Eden itu tetap di bumi, cuman dia sudah terkutuk karena Tuhan sudah mengutuk tanah oleh sebab manusia itu lalai terhadap perintah Allah. Disuruh jangan makan buah dari pohon yang di tengah, malah dimakan. Akhirnya apa? Tumbuh semak, rumput, dan kita semua mengalami kemunduran dari hakikat kita yang adalah baik. Kan Taman Eden kan dipagari oleh
kerabin pedang api itu kan, Mbak? Kan itu ada yang dijaga oleh Kerubim. kerubim, itu adalah pohon pohon kehidupan. Nah, itu yang dijaga. Oh, jadi ketika kita sudah bumi yang baru dan langit yang baru, itu Taman Eden akan muncul lagi. Bumi yang baru dan langit yang baru yaitu tidak seperti yang sekarang ini penuh dengan dosa. Semua manusia bisa mengalami kematian dan tanah terkutuk. Tentu itu bukan seperti yang sekarang ini. Apakah ada kemungkinan seperti bumi yang sebelum jatuh ke dalam dosa? Ya, bisa jadi seperti. Ya, Mbak. Saya juga berpikir kayak gitu, Mbak. Nggak mungkin. Kan ada orang berpikiran katanya waktu itu Taman Eden ada di sorga katanya gitu. Jadi karena penciptaan di bumi kan aku meyakini bahwa Taman Eden itu masih ada di bumi, tapi ketika manusia pertama itu sudah berbuat dosa, itu ditutupi oleh kuasa Allah begitu. Bukan, kemuliaan Allah itu hilang daripada Adam dan Hawa. Kemuliaan itu kan rupanya adalah cahaya atau terang, sehingga mereka kan tahu ketika mereka telanjang, mereka sadar sebelumnya juga mereka telanjang, namun mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Nah, sorga itu adalah keadaan di mana kita manusia yang di bumi ini menyatu dengan Allah, gitu. Itu adalah sorga, keadaan di mana kita menyatu dengan Allah, itulah sorga. Dalilnya ada di Yohanes 17 ayat 24. Jadi kita itu tempatnya di mana? Tempat kita tetap di bumi. Kita tidak pernah kemana-mana, ya. Cuman ketika kita mati, nanti roh kita atau jiwa kita itu di alam penantian, itu yang namanya Firdaus atau pangkuan Abraham. Kakak boleh baca di dalam Lukas 16 dari ayat 19 sampai 29. Gitu. Nah, setelah Yesus nanti datang ya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dia itu akan mengubahkan tubuh kita ini. Nanti kan dibangkitkan dulu nih. Roh kita yang ada di Firdaus disatukan dengan tubuh kita yang tadinya sudah menjadi tanah, disatukan dan dibentuk menjadi ciptaan baru Tuhan Yesus. Lalu diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Dalilnya ini di Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Dan sebab kewargaan kita adalah di dalam sorga, dari sana kita menantikan. Jadi kewargaan kita memang kewargaan sorga. Kita di alam penantian di Firdaus atau di pangkuan Abraham itu akan menantikan Tuhan Yesus akan mengubahkan tubuh kita yang hina ini menjadi tubuh yang sama, serupa dengan Tuhan Yesus yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Nah, setelah kita dipulihkan ini kan, keadaan kita, kodrat kita, diubahkan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, kita dikembalikan ke bumi yang baru dan langit yang baru. Kita turun dari sorga. Itulah Yerusalem baru yang turun dari sorga. Kita ini adalah Yerusalem baru itu. Gitu. Makanya kenapa Yesus itu yang adalah firman Allah, anak tunggal Allah, itu datang ke dunia dan mengambil rupa manusia. Supaya dia bisa mati dan bangkit. Dia sedang mau menunjukkan seperti itulah proses kebangkitan kita nanti. Akan diubahkan menjadi tubuh yang sama seperti Kristus. Makanya ketika dia terangkat ke sorga, dia bercahaya. Gitu. Dan dapat menaklukkan segala sesuatu. Kita nanti akan hidup seperti malaikat. Seperti malaikat bercahaya. Seperti itu. Satu lagi, Mbak. Boleh, silakan. Kan Yesus mengatakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat di mana aku berada, kamu di situ berada. Ya, itu Yohanes 17 ayat 24. Terus yang menyediakan tempat Yesus, itu di Yohanes 14. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Itu kan? Aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu. Nanti aku akan turun dan membawa kamu ke sana gitu. Di mana tempat aku berada. Silakan, ada lagi. Jadi aku meyakini karena Yesus naik ke sorga itu kan di atas awang-awang waktu Yesus naik ke sorga. Jadi aku meyakini setelah kita jadi ciptaan yang mulia, kita akan di mana Allah berada di situ kita, begitu ya Mbak? Iya, di mana Allah berada di situ kita berada. Makanya saya bilang sorga itu adalah menyatunya kita dengan Allah gitu. Jadi kemuliaan sorga itu menyatu dengan bumi gitu.
Bumi dan surga itu bersatu. Makanya dalam doa Bapa kami kan dikatakan gitu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi kondisi kita ini menyatu, kawin. Makanya kita disebut dengan Allah itu seperti perjamuan kawin anak domba. Pernah dengar ini kan di Alkitab? Nah itu, jadi kita nanti menyatu. Sama seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka mendengar Allah kan, suara langkah Allah kan. Itu menyatu, benar-benar Allah itu bisa berhubungan langsung dengan manusia. Kalau sekarang kan tidak bisa, kenapa? Karena kita sudah penuh dengan dosa. Allah tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Jadi yang dimaksud Yerusalem yang baru itu apa itu? Kita lah Yerusalem itu. Orang-orangnya itu. Keturunan Abraham itulah Yerusalem baru. Dunia yang baru dan langit yang baru, Bumi yang ini. baru dan Bumi ini yang sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada iblis, dan sudah tidak ada kematian. Bumi yang baru dan langit yang baru, benar-benar bumi. Kenapa disebut baru? Karena sudah diperbaharui. Dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa itu kan dampaknya kita terima. Dan Yesus itu memusnahkan itu semua. Makanya kita nanti bisa bersatu lagi. Kan gini, tadinya kita ini kan bersatu dengan Allah. Ini Allah, ini manusia. Kita bersatu karena Allah kudus, makanya kita juga kan masih kudus, belum jatuh dalam dosa nih Adam dan Hawa kan. Tetapi karena sifat Allah ini adalah kudus, kita tahu ya, begitu manusia ini jatuh dalam dosa, Allah tidak lagi bisa bersatu. Makanya kan Adam dan Hawa diusir kan. Nah, kenapa ini kita tidak bisa bersatu lagi? Karena kita punya dosa, dan karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak memiliki lagi sumber hidup kita yang adalah Allah. Makanya kita mengalami kematian dan kita di bawah kutuk dosa. Ketika Yesus di kayu salib, dia mengalahkan dosa, maut, dan iblis. Makanya kenapa kita bisa disatukan lagi? Melalui pembaptisan dan melalui perjamuan kudus atau ekaristi, kita disatukan. Jadi waktu kita dicelupkan, masuk ke dalam baptisan, kita mengenakan Kristus. Ini semua ada ayatnya di dalam Galatia. Dan ketika kita ekaristi, Yesus di dalam kita, karena kita memakan darah dan daging. Itu dalam perjamuan. Makanya aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Coba baca Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya mereka berada bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, kamu di dalam aku di dalam kamu. Nah itu, makanya tujuan sakramen itu adalah penyatuan kita dengan Allah melalui kemanusiaan Yesus Kristus. Gitu. Karena sekarang ini Kak, kita semua yang percaya dengan Yesus, kita sedang diperbaharui. Kita ini yang penuh dengan dosa, begitu kita makan perjamuan dan kita dibaptis, kita yang dosanya tadinya banyak, kita ini dipulihkan. Kita sedang diperbaharui. Kita sudah diselamatkan, sedang diselamatkan, dan akan diselamatkan. Inilah pembaharuan iman yang dilakukan oleh Roh Kudus tadi. Jadi gini kan Mbak Agatha, kan kita nanti katanya di mana Bapa berada, kamu juga di situ. Ya, aku meyakini, aku mengimani bahwa surga itu ada di atas gitu. Di atas, sementara bumi yang baru dan langit yang baru menurut apologet Kristen itu ada di bumi ini gitu. Saya tidak menurut apologet, saya menurut Alkitab. Makanya saya bilang itu Yohanes 17 ayat 24, coba dibaca. Jadi kita itu di surga ya, di mana tempat Bapa berada, di situ kita orang-orang percaya. Di mana Allah berada, kita berada. Itu kata Yesus. Maksudnya adalah kita ada di dalam kemuliaan Allah. Sekarang kan kita tidak ada memiliki kemuliaan, makanya kita pakai baju kan? Kenapa? Karena tidak ada cahaya, lihat muka kita nggak ada glowing. Tahu nggak kenapa? Jadi kakak ingat waktu Rasul Paulus ditemui oleh Yesus sampai buta matanya. Yang dia lihat adalah cahaya kemuliaan Allah. Seterang itulah kita. Makanya dulu kenapa Adam tidak pakai baju pun diciptakan, dia nggak malu telanjang. Kenapa? Penuh dengan kemuliaan. Contoh nih, kakak harus lihat ini ya. Nih saya kasih contoh. Nih, kakak bisa lihat nggak? Ini kelihatan kan? Begitu ada cahaya, kakak bisa lihat nggak ini? Gak jelas. Gitu nanti kemuliaan kita. Makanya Adam itu dulu dia gak malu, kenapa? Gak kelihatan walaupun telanjang, kenapa? Cahaya kemuliaan Allah itu ada padanya. Begitu dia jatuh dalam dosa, hilang cahaya kemuliaan Allah. Inilah cahaya yang memancar, inilah maksudnya kita masuk di dalam Allah.
itu menyatu dengan Allah itu ada artinya adalah kemuliaan Allah itu ada sama kita. Gitu. Itulah hakikat manusia sejak awal. Makanya yang Yesus lakukan itu adalah memulihkan kodrat kita sebagai manusia yang adalah baik. Kerajaan 1000 tahun itu, Mbak. Kerajaan Itu udah 1000 tahun itu adalah di mana Roh Kudus itu turun hari Pentakosta, dari hari Pentakosta sampai sekarang. Kerajaan 1000 tahun itu kan adalah kerajaan sorga yang diberitakan oleh gereja. Itulah kerajaan 1000 tahun. Ya, 1000 itu 10 pangkat 3. 3 itu adalah Tritunggal, 10 itu adalah angka kegenapan Allah. Nah, di mana masa kerajaan Allah diberitakan, itulah kerajaan 1000 tahun. Masa gereja ini. Gitu. Sejak dari zamannya para rasul, waktu turunnya Pentakosta, kerajaan 1000 tahun sudah dimulai sampai detik ini. Sampai Maranatha Yesus datang untuk menghakimi kita. Satu lagi, Mbak. Silakan. Artinya rapture itu bahwa mengatakan bahwa benar-benar ada pengangkatan ya, Mbak? Tidak ada. Rapture itu tidak ada. Itu adalah teologi baru yang diperkenalkan oleh John Darby abad ke-20, dan itu adalah kesalahan dalam memahami Alkitab. Mungkin mereka akan membawa 1 Tesalonika 4 ayat 17. Itu padahal adalah pemberitaan bahwa kamu kalau ditinggal mati, Rasul Paulus ini kayak ngasih kekuatan ini sama orang-orang yang ditinggal mati. Kalau kamu ditinggal mati, ya, jangan kamu seperti orang yang hilang pengharapan, kita juga nanti akan diangkat sama seperti orang yang sudah mati duluan itu, gitu. Sebab di dalam Ibrani 7 ayat 29 dikatakan semua orang ditetapkan mati satu kali lalu dihakimi. Jadi tidak ada yang tidak mati. Rapture itu adalah ajaran sesat. Jadi jangan dipercaya. Gitu sih, semua kita harus mengalami kematian. Kenapa? Karena kita masih membawa hakikat keberdosaan yang dari Adam. Makanya kita bisa mengalami kematian. Makanya harus dimatikan dulu itu benih yang dari Adam dan Hawa. Makanya kita dilahirkan dalam roh melalui baptisan supaya kita diperbarui. Kita matikan dulu benih dari Adam, maka kita akan menjadi manusia yang rohani. Satu lagi, Mbak. Silakan. Lah, aku bingung. Gak apa-apa. Ini kan Alkitab mengatakan bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ada kamu tidak akan mati katanya. Maksudnya kayak mana ya? Ada orang yang tidak mati sampai kedatangan Tuhan Yesus. Itu di Maleakhi 4 ayat 5. Itu. Iya, nggak tahu ayatnya loh, Mbak. Maksudnya yang mana? Atau Yohanes? Iya, di Yohanes ya. Oke, itu yang dimaksud sampai Yesus datang dalam sebagai raja kan? Oke. Jadi itu adalah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Yesus itu datang dan memberitakan semua kerajaan Allah. Makanya di dalam kitab Wahyu itu dia tahu dari zamannya Lucifer itu jatuh, dia tahu kan? Malaikat itu berperang. Kalau kakak baca itu, si Satan, si ular tua itu berperang melawan malaikat Mikael. Itu karena dia sudah melihat kerajaan Allah. Dia sudah melihat Yesus itu datang sebagai raja. Siapakah dia? Yohanes. Yang tidak akan mati. Dan sekarang dia sudah mati karena sudah melihat kerajaan Allah. Kan itu dikatakan kamu tidak akan mati sampai kamu melihat anak manusia datang sebagai raja kan. Setelah sudah datang sebagai raja kan bisa mati kan. Itu maksudnya lihat itu. Oh. Udah Kak, udah Mbak, udah. Oke, semoga sudah paham ya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Mau nanya Kak, boleh kirim permintaan aja. Oke. Jangan lupa tap-tap ya teman-teman ya. Oke, halo Nanda. Kak. Ya, Kak Nanda Islam atau Kristen? Kedengeran gak, Kak? Dengar. Nah, oke. Jadi gini, ini cerita dari awal aja ya. Iya.
Jadi ibu saya pertama kan Kristen nih Kak. Ini saya bisik-bisik aja. Terus papa saya ini Islam. Nah habis itu dia masuk Kristen ikut nih mama saya. Nah lahirlah saya. Katanya papanya Islam. Mama saya Iya Islam, mama saya Kristen. Mamanya Kristen, papanya Islam. Yang Iya. masuk Kristen, mamanya gimana? Papa. Oh, papa. Mama saya Kristen, papa saya Islam. Terus papa saya itu masuk Kristen. Oke. Terus lahirlah saya sampai umur 5 tahun gitu. Tapi selama itu saya TK Kristen, terus diajarin kekristenan gitu terus sama mama saya. Nah terus papa saya itu tiba-tiba masuk Islam lagi. Nah itu karena mama saya karena saya masih kecil juga, jadi mama saya kayak ikut aja gitu ke papa saya gitu. Tapi mama saya itu kayak ikut aja gitu, tapi nggak imani gitu. Oh, tadinya udah masuk Kristen, tiba-tiba Kayak sebutannya kayak mamanya sekarang masuk Islam juga. iya kayak gitu. Terus? Iya, tapi ikut aja gitu, nggak imani betul-betul, nggak imani yang serius gitu. Nah, habis itu, tapi semenjak pindah itu, saya tetap diajarin tentang kekristenan gitu Kak, setiap hari. Walaupun saya kayak pindah lagi ke TK Islam Al-Quran gitu, tapi keyakinan saya itu tetap di Kristen, selalu diajarin mama saya gitu di Kristen, berdoa Kristen gitu sampai sekarang umur saya itu 18 tahun kayak gitu terus. Tapi papa saya itu nggak tahu, papa saya tahu tuh saya tetap Islam itu sama mama saya. Nah yang saya pertanyakan itu, kalau misalnya nih kan saya kan belum baptis, kalau misalnya saya meninggal sebelum dibaptis itu kira-kira masih diterima nggak ya? Soalnya kan kondisi saya kan gini ya Kak, kayak susah gitu. Harus dibaptis. Waktu kecil udah dibaptis. Iya rencananya belum sama sekali. Harus dibaptis. Jadi nanti takutnya kenapa-napa kita inan. Karena di dalam Alkitab dikatakan gitu. Kalau kita tidak menggunakan pakaian pengantin, maksudnya adalah tidak mengenakan Kristus melalui baptisan, kita akan ditolak. Kita nggak akan diselamatkan. Kayaknya harus dibaptis. Sepenting itu. Iya jadi saya nanti kan kuliah bakal pindah kota gitu, terus kos gitu kan, rencananya kayak diam-diam gitu. Iya, boleh. Itu aja sih Kak. Iya. Semangat ya, Jadi- tetap belajar iman Kristen ya. Dan Yap. jangan lupa berdoa. Semoga Tuhan membantu jalanmu untuk bisa dibaptis. Kita juga bantu doain. Iya Om. Oke deh Kak, itu aja ya. Terima kasih. Tuhan berkati Nanda. Oke, kalian ikut doain ya teman kita ya. Posisi dia nggak enak, nggak menyenangkan, tapi dia pengen dibaptis. Itu suatu yang baik. Gitu ya. Kalau udah dewasa boleh Kak dibaptis sendiri tanpa ortu? Boleh. Yang penting kamu bersedia gitu. Boleh Kakak. Tadi yang mau naik silakan ya. Boleh. Salam yang baru bergabung. Halo Pak Adrian. Ya, halo, selamat malam Mbak Agatha. Ya, selamat pagi Pak. Bapak Islam atau Kristen? Ya, maaf Mbak, kurang kedengaran ini. Oke, Bapak Islam atau Kristen Pak? Kristen Mbak. Oke, ada yang mau ditanya Pak Adrian? Anda cuma nonton aja ini. Oke, siap. Sebenarnya cuma. Ya, Tuhan berkati Pak Adrian. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke. Ngantuk banget kayaknya. Siapa nih yang ngantuk nih? Enggak lah, masih semangat nunggu paus lewat. Pak Brian, halo, selamat pagi. Oh my god, halo Pak Berlian, Bila Berlian. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Bapak selamat Shalom. malam. Shalom. Iya, mau tanya ke Agatha. Kalau saya ini kan dulunya dibaptis
waktu masih kecil. Apa perlu dibaptis ulang ya? Untuk apa? Bapak udah pindah agama makanya minta dibaptis Enggak, lagi. enggak. Saya masih Kristen. Kalau gitu nggak usah dibaptis lagi, orang udah dibaptis kok. Kirain udah mualaf. Oh enggak. Nggak usah, kalau sudah dibaptis sekali aja. Oh, walaupun saya dibaptis dalam waktu itu masih kecil. Iya, karena iman orang tuamu, kamu juga diselamatkan. Makanya Oh, gitu kamu ya. dibaptiskan gitu. Boleh. Tapi saya percik keagatan. Harusnya sih baptisan artinya selam, Selam ya. bukan yang benar. Iya. Ya itu yang maksud saya itu yang saya pertanyakan itu keagatan. Berarti waktu Apa kecil perlu? dirantis bukan dibaptis. Namanya Oh, bukan gitu baptis ya? ulang, tapi dibaptis yang benar. Oh gitu. Boleh Pak Vila, kalau demikian boleh. Boleh ya. Ya. Makasih kalau gitu Kak Agatha. Sama-sama, Tuhan memberkati Pak. Selamat malam. Lu enak ya kalau Oten ya. Ucapannya tuh bagus-bagus. Banyak-banyak memberkati, banyak-banyak mendoakan. Itu kerennya ajaran Oten ya. Iya, makanya kita tuh jadi Oten tuh harus bangga gitu ya. Kalau bisa mulutnya jangan kotor-kotor ya. Jadi Kak, ibarat kata gitu, bikin dosa itu agak-agak dilambatin gitu. Jangan terlalu cepat kali bikin dosa gitu ya. Yang dibawa banyak yang panas ya. Ya Isel, kalau digerebek tetap santuy ya. Oh dong, tetap mengampuni, tetap memaafkan, tetap mendoakan. Ih, emang keren kali ya ajaran Tuhan Yesus ini. Mana ada ajaran selain ajaran Tuhan Yesus yang kayak gini ya? Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.